I love Huawei dengan apa yang dia lakukan di pasar monitor. Huawei benar-benar berani beda. Huawei juga sampai hari ini belum gue temuin jualan marketing gimmick di monitornya, terutama soal warna. Dan tentu yang satu ini jadi monitor yang sangat seksi yang kasih kita 90% DCI P3 Delta Edibo 2 dengan harga retail cuma 1,7 juta. Tapi ketika lo lihat Huawei Indonesia jual monitor ini 2,5 juta, hampir 40% dia profit dan cuma kasih kita garansi 1 tahun. It's piss me off, bro. Stupid pricing. Untungnya sponsor kita Spa. Nickelback webcam MWB15GY. Webcam ini yang nggak perlu takut kena hack karena ada privacy cover. Terutama kalian cewek-cewek yang suka live stream atau meeting tapi suka kelupaan matiin webcamnya. Cukup slide aja tutup webcamnya. Di package-nya juga udah include kabel USB A to C terpisah dari webcam dan bergaransi 2 tahun ganti baru. Cek linknya di deskripsi. Di video itu gue bilang segmen 24 inch 1440 ke atas adalah ladangnya para buaya. Sangat beda jauh sama segmen tempat Huawei yang satu ini bernaung 24 inch 75 Hz. Itu adalah ladang T-Rex, mengerikan, siap mati tanpa pandang bulu. Semua brand siap banting dan perang harga karena beda 10 ribu bahkan sampai 50 ribu. Orang udah siap pindah brand. Apalagi hampir semua brand masuk ke segmen ini. Semua brand termasuk brand internasional dan juga brand OEM China. Karena ini segmen terbesar di Indonesia yang target pasarnya hampir mencakup semua orang yang punya PC. Dan dengan persaingan yang sebegitu ketatnya udah rela bunuh-bunuhan harga nih, dan hampir setiap bulan harga bisa turun 5 sampai 10 ribu. Tapi Huawei Indonesia masih mau profit sampai 40%. Aduh. Ini Huawei Indonesia minggir lah. Kalkulator NT error. Belilah Casio, bro. 1,7 juta adalah harga yang sangat masuk akal untuk monitor yang satu ini. Ngelihat fitur yang dibuang sama Huawei. Tidak adanya face mount. Mungkin banyak dari kalian ya nggak peduli hal ini. Tapi kalau ngelihat target market monitor yang satu ini, face mount jadi sangat penting dan krusial. Buat admin pakai. Buat orang yang mau dual monitor bisa. Akan sangat leluasa ketika lu pakai bracket. Ya memang kalau lu mau ribet dikit ada extension Oximus EV3 yang bisa jepit dari luar monitornya. Tapi estetikanya akan sangat jauh berkurang. Apalagi standnya Huawei ini kayak ngegantung gitu. Agak aneh soalnya. Huawei sendiri juga buang port di sub dan gantiin jadi display port. Yang sebenarnya ini tuh oke aja untuk sebagian orang. Tapi untuk orang yang masih pakai PC lawas yang nggak ada HDMI, ini akan ngerepotin untuk beli adaptornya. Apalagi adaptor murah bisa resiko masalah kedip, artefak, nggak nyala, dan lain-lain. Yang kemungkinan paling banyak dibeli sama orang ya karena mau saving cost kan. Admin juga yang pakai monitornya soalnya di perusahaan. Dan juga Huawei buang audio out di monitor ini. Lu mesti colok speaker langsung ke PC atau laptop. Ya itulah keribatan-keribatan yang dikasih sama monitor ini sehingga menjustifikasi kalau monitornya harus di 1,7 juta untuk bersaing atau lebih murah. Semua itu dilakukan Huawei buat bisa push panelnya jadi 90% DCI P3. Dan inget di awal gue bilang, gue belum pernah nemuin gimmick warna yang dipakai sama Huawei. Hal itu termasuk di monitor ini yang benar-benar bisa 90% DCI P3 bahkan sampai 92%. Dan jelas Matview SE ini jadi panel terluas kalau kita ngomong 24 inch 75 Hz. Mengalahkan jawara kita sebelumnya AOC Dodo B2HM ataupun Philips. Dan yang gue sangat demen sama Huawei, preset defaultnya benar-benar dikasih tahu jelas jalan di color space apa. Ditulis P3. Huawei nggak tulis di DCI P3 ya. Jadi langsung kita bisa tahu P3 ini targetnya ke display P3 yang jalan di gamma 2,2 dan 6500 Kelvin. Di preset P3-nya ini lumayan treatmentnya. CCT udah 6500 tapi sedikit off di gamma, hasilnya masih sangat akurat di 5 dan ini membantai Huawei AD80HW tipe tahun sebelumnya. P3-nya Huawei udah luas tapi bukan yang sangat luas gimana ya. Nggak akan maksimal juga akurasi P3-nya. Tapi udah cukup bagus di 6 Delta E, hampir sangat akurat. Dan tentu aja dengan treatment bagus dan gamut tertinggi, akurasinya paling akurat dari banyak 24 inch 75 Hz terbaik yang kita udah tes. Dan yang ngebuat gue tambah cinta sama Huawei China tentunya. Dia masih mau kasih preset sRGB supaya bisa limit gamutnya ke 100% sRGB. Hal ini sama sekali nggak ada di brand manapun di segmen ini. Dan catatan penting, ini preset yang real, bukan gimmick. Putihnya lumayan oke, saturasi langsung ke limit rapi, akurasinya sangat akurat di 5. Dan jelas ini membantai habis semua brand yang kasih preset sRGB di segmen yang sama. Dan kalau kita bandingin OSD sRGB-nya Huawei dengan akurasi sRGB default para pesaingnya, bisa kita bilang Huawei ini paling akurat di 24 inch. Dan terkhusus untuk monitor Huawei yang kasih kita 2 preset langsung di awal dan tidak gimmick, untuk kita benerin warnanya ada 2 optimal setting karena kalibrasi mereka berdua berbeda. Tapi tetap targetnya masing-masing ke 200 nits. Kita bisa bikin 2 preset ini langsung jadi sangat akurat. Dan untuk sempurnainnya kita masih full kalibrasi pakai Kalman. Isi profilnya kalian bisa download di deskripsi di bawah. Gue sediain 4 file
2 bisa lo pakai setelah pakai optimal setting yang gue kasih, dan karena bisa terjadi perbedaan treatment pabrik di unit kalian dibanding gue, 2 sisi lainnya kalian bisa pakai setelah monitornya kalian reset ke factory default. Sayangnya kembali kontras harus dikorbanin Huawei untuk capai kualitas panel tingkat atas, cukup di bawah standar IPS dan sangat terbantai dengan panel VA sekelas. Max brightness-nya juga standar, udah cukup oke untuk kerja kantoran, dan minimum brightness-nya udah bagus di bawah 50 nits, oke untuk dipakai di ruangan gelap. Dan di 75 Hz jangan lu harapin gimana-gimana ya untuk response time untuk gamingnya. Preset terbaik di off karena no overshoot ya, tapi sebenarnya preset standar jauh lebih cepat di 9, tapi ada 13% overshoot yang udah kelihatan. Ditambah blur 75 Hz, gua nggak terlalu saranin kalian pakai standar. Di best presetnya kualitasnya standar aja, terbantai jauh dari 170 atau 240 Hz terbaik yang ada di pasaran. Dan pas gue coba panelnya di 60 fps tetap stabil, kualitas juga nggak beda gimana di average. Dan jangan lupa kita singkirin barang itu udah jelas kecil banget. Kelengkapan lainnya kabel power udah bareng sama adapter dan kabel HDMI. Huawei buat gue smart, dia korbanin bagian-bagian yang ya masih bisa kita terima untuk bisa push panelnya punya gamut setinggi-tinggi, dan nggak sembarang pasang panel doang. Dia mau treatment warnanya dengan baik, bahkan kasih kita preset yang tidak menyesatkan usernya. Dan di 1,7 juta adalah posisi yang paling seksi untuk monitor ini sesuai dengan harga di China. Dan itu lagi harga nggak promo. Pas musim belanja akhir tahun kayak gini 11, 12, 12, 12, harganya bisa sampai 1,5 juta. Dan gue mesti tekankan sekali lagi, kelemahan monitor Huawei cuma satu. Ya Huawei Indonesia sendiri. Dia jual harga normal monitor ini di 2,5 juta. Pas promo pun paling rendah ke 2,3 juta. Garansi juga cuma 1 tahun doang. Hey Huawei Indonesia, Anda niat di monitor atau enggak? 2,3 juta bisa kita beli 144 Hz ke atas yang udah luar biasa bagus di pasaran. 90% di CIP3 sini nggak ada artinya di 2,3 juta. Karena monitor gaming yang hertznya tinggi ke atas, warnanya udah akurat dan berkuasa di 2,3 juta. Sebut aja AOC 24G2 SE, ViewSonic VX2405, dan nambah dikit lagi lu langsung dapetin segalanya yang terbaik di Gigabyte G24F, dan upgrade dari G24F ke G24F2 juga bentar lagi. Huawei Indonesia sehat nggak kalkulator? Belum lagi nih, segmen 24 inch 75 Hz datang lagi desakan dari ViewSonic yang keluarin 100 Hz cuma 1,9 juta. You have no power here Huawei Indonesia. Dan 2,3 juta adalah sebuah harga yang ngebuat monitor ini jadi mangsa paling empuk dan gampang disikat buat buaya dan T-Rex yang udah lapar di luar sana. Dan kembali, gue mesti ngomong, kelemahan monitor Huawei adalah Huawei Indonesianya. Dan kalau lo mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi bawah. Thank you buat hal itu. Gue Aldo dari GT. Sampai jumpa dan tap.